Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ma'ad. Kepada yang terhormat Ibu Siti Amaroh SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah serta teman-temanku dari kelas Ekonomi Syariah 3A. Perkenankan kami di sini dari kelompok 14 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema teori dan kebijakan dividen dalam perspektif keuangan syariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nita Nila Safitri dan materi yang kedua akan saya sampaikan sendiri dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Santi Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. A. Definisi kebijakan dividen. Menurut Kusuma, pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kebijakan dividen dapat menyediakan beberapa informasi mengenai performa dari suatu perusahaan. B. Menurut Dinas Tuti dan Wibowo pada tahun 2012 menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang dimiliki perusahaan untuk membagikan labanya kepada para pemegang saham. Menurut Rafiqui pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kebijakan dividen di pasar negara berkembang berbeda dengan pasar negara maju akibat perbedaan daerah, kondisi negara, dan juga kemampuan tiap perusahaan dalam suatu negara tersebut. Menurut Deitiana pada tahun 2009, kebijakan dividen adalah suatu kebijakan pada pembayaran dividen perusahaan. Berdasarkan berbagai pendapat yang ada di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan dividen memberikan nilai positif bagi perusahaan di mata investor dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, terutama perusahaan yang telah menerbitkan saham di bursa saham serta memberikan hasil penelitian yang bervariasi mengenai faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh pada kebijakan dividen ini, serta memberikan motivasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya, yang B adalah jenis-jenis kebijakan dividen. Jenis-jenis kebijakan dividen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dividen saham atau stock dividend. Yang kedua adalah pemecahan saham atau stock splits. Yang ketiga adalah pembelian kembali saham atau repurchase of stock. Yang pertama, dividen saham atau stock dividend. Stock dividend digunakan untuk menghemat kas karena ada kesempatan investasi yang lebih menguntungkan. Kebijakan stok dividen yang tidak dapat dibenarkan apabila stok dividen dipergunakan untuk mengatasi kesulitan finansial, karena perusahaan tidak dapat memanipulasi investor akibat harga saham akan turun. Yang kedua, pemecahan saham atau stock split. Stock split adalah perubahan nilai nominal per lembar saham dan perubahan jumlah saham yang beredar sesuai faktor pemecahnya. Pemecahan saham ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil atau split up, dan yang kedua yaitu meningkatkan nilai nominal saham atau split down. Yang ketiga, pembelian kembali saham atau repurchase of stocks. Perusahaan melakukan pembelian kembali saham perusahaan karena perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Alasan lain mungkin karena perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kebijakan dividen di sini dipengaruhi oleh 8 faktor. Yang pertama yaitu posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Yang kedua yaitu kebutuhan dana untuk membayar utang. Ketika perusahaan menghasilkan laba dan memiliki hutang jangka panjang yang akan jatuh pada waktu dekat,
maka perusahaan dapat melunasi hutang tersebut dengan laba yang sudah dihasilkan, dan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu tingkat ekspansi aktiva atau kebutuhan dana perusahaan. Nah, perusahaan yang berkembang maka membutuhkan tambahan sumber daya perusahaan. Yang keempat yaitu stabilitas laba. Di sini stabilitas laba yaitu merupakan perusahaan yang menghasilkan laba yang stabil di setiap periode, bisa dengan mudah memprediksi besar kecilnya laba yang akan didapatkan. Yang kelima yaitu peraturan hukum perundang-undangan. Nah, peraturan hukum perundang-undangan ini mengatakan bahwa dividen dihasilkan dari laba. Ada beberapa batasan hukum tentang dividen, yaitu seperti yang pertama, peraturan tentang laba bersih, yang kedua peraturan larangan menggunakan modal, yang ketiga peraturan kepailitan. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, pengendalian perusahaan. Di sini terdapat beberapa perusahaan yang memiliki kebijakan yang hanya menggunakan 6, yaitu pengendalian perusahaan. Di sini terdapat beberapa perusahaan yang memiliki kebijakan yang menggunakan dana yang berasal dari pendanaan internal saja untuk membiayai aktivitasnya. Yang ketujuh yaitu pembatasan dalam perjanjian hutang. Perjanjian hutang tersebut umumnya menyatakan bahwa yang pertama, dividen tidak bisa dibayarkan jika modal bersih perusahaan berada di bawah jumlah atau titik yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu perusahaan hanya bisa membayar dividen di masa mendatang dari laba yang diperoleh setelah perjanjian utang telah ditandatangani. Yang ke-8 yaitu kemampuan untuk meminjami atau berhutang. Perusahaan yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam memperoleh dana pinjaman umumnya memiliki kemampuan membayar dividen yang tinggi. Apabila perusahaan memutuskan untuk memenuhi segala pendanaan melalui utang, maka besar kecilnya dividen yang dibayarkan pada pemegang saham tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu yang D, teori kebijakan dividen. Di sini ada 5 teori kebijakan dividen, yaitu yang pertama, teori dividen tidak relevan. Teori dividen tidak relevan ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Menurutnya, nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas rasio perusahaan tersebut. Jadi teori dividen tidak relevan ini menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu teori dividen yang relevan. Teori dividen yang relevan ini atau yang dikenal dengan the breadth in the heart ditemukan oleh Gordon and Littman. Teori ini lebih banyak berbicara mengenai retur investasi saham yang bisa berupa dividen dan capital gain. Yang dimaksud capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli saham. Yang ketiga yaitu teori perbedaan pajak. Teori perbedaan pajak ini menyatakan bahwa investor lebih suka menerima capital gain daripada dividen karena capital gain memiliki tarif pajak yang lebih murah daripada dividen. Di sini ada 3 alasan mengapa investor lebih memilih capital gain daripada dividen. Yang pertama yaitu pertumbuhan laba. Perusahaan dinilai bisa menaikkan harga saham dan keuntungan modal dengan tarif pajak yang rendah akan bisa mengganti tarif pajak dividen yang tarifnya lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu menunda pembayaran pajak. Pajak terhadap keuntungan yang diperoleh tidak dibayarkan hingga sebelum saham tersebut terjual. Yang ketiga yaitu apabila ada saham yang dimiliki oleh seorang investor hingga investor tersebut meninggal.
Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, teori hipotetis sinyal dividen. Nah, teori hipotetis sinyal dividen ini dikemukakan oleh Bhattacharya. Pengumuman pembayaran dividen oleh manajemen perusahaan merupakan sinyal bagi investor. Manajemen seolah memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat kuat sehingga mampu memberikan dividen. Perusahaan yang tidak memiliki kondisi keuangan yang sehat tentu tidak akan sanggup memberikan dividen kepada pemegang saham. Nah, yang kelima yaitu teori efek pelanggan. Nah, teori efek pelanggan ini maksudnya pemegang saham dalam sebuah perusahaannya yang sudah go public, sahamnya diperjualbelikan secara umum. Semua orang bisa membelinya. Saham perusahaan akan dimiliki oleh banyak orang atau kelompok. Teori efek pelanggan atau client effect theory menjelaskan bahwa terdapat klien atau kelompok pemegang saham yang memiliki preferensi pandangan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan dividen perusahaan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan dividen dalam perspektif Islam. Kalangan ekonomi mendefinisikan dividen sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Perusahaan dibentuk oleh dua badan hukum atau lebih yang melakukan kerjasama dalam bentuk model atau syirkah amwal. Al-Misri menegaskan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, syirkah termasuk dalam akad muawadat yang tujuannya adalah untuk mencari untung. Nah, keuntungan yang diperoleh akan diberikan kepada orang yang melakukan syirkah. Dividen adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. Investasi merupakan kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Jadi, perolehan pengembaliannya tidak pasti dan juga tidak tetap. Kalangan ulama berpendapat mengenai syirkah musamah atau syirkah amwal. Yang pertama, ulama tidak memperbolehkan karena terjadi pengalihan dari individu syari ke dalam jumlah kepemilikan saham dalam hal menentukan arah perusahaan untuk menentukan pihak pengelola atau direksi dan atau istilah yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Yang kedua, memperbolehkan selagi kegiatan usaha tidak dilarang oleh agama. Nah, yang dilarang itu seperti objek yang haram, contohnya homer dan babi. Cara usaha yang haram seperti ribawi dan perjudian. Dividen merupakan bagian dari keuntungan usaha yang diberikan kepada pihak yang bersyirkah. Nah, untung dan rugi merupakan konsekuensi ekonomi yang diterima oleh para pihak yang bersyirkah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen dalam perspektif Islam merupakan kebijakan dalam pembagian laba oleh perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, dari seluruh laba yang diperoleh oleh perusahaan, sebagian diberikan kepada pemegang saham berupa dividen.